Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, minggu ini Bu Juvita akan menjelaskan mengenai bidang miring, roda berporos, dan usaha. Tolong disimak baik-baik ya. Bidang miring. Bidang miring adalah alat yang permukaannya datar di salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Fungsi dari bidang miring untuk membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Keuntungannya yakni gaya yang dibutuhkan lebih kecil, sedangkan kelemahannya yakni jarak yang ditempuh lebih jauh. Prinsip bidang miring yakni berlaku yang pertama, semakin curam suatu bidang miring maka makin besar gaya yang diperlukan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih pendek. Yang kedua, semakin landai bidang miring, maka semakin kecil gaya yang diperlukan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih panjang. Berikut adalah contoh alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Ini adalah rumus dari keuntungan mekanis bidang miring. Kalian bisa lihat di sini adalah gambar segitiga, terdapat S, H, F, dan W. Di mana W adalah beban, satuannya Newton, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah panjang bidang miring, satuannya meter, H adalah tinggi bidang miring. Untuk mencari keuntungan mekanik, Km sama dengan W per F atau sama dengan S per H. Rumus yang kedua yakni F dikalikan S sama dengan W dikalikan H. Baiklah, ini adalah contoh soal yang pertama. Sebuah balok akan dinaikkan ke dalam sebuah truk dengan menggunakan bidang miring sepanjang 2,5 meter. Gaya yang dibutuhkan sebesar 400 Newton. Jika tinggi bidang miring 2 meter, berapa berat balok tersebut? Diketahui F-nya sama dengan 400 Newton, S sama dengan 2,5 meter, H sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah W. Kita pakai rumus yang kedua, F kali S sama dengan W kalikan H. 400 kali 2,5 sama dengan W kalikan 2. 400 kali 2,5 hasilnya 1000 sama dengan 2W. Jadi W sama dengan 1000 dibagi 2. Jadi W sama dengan 500 Newton. Jadi berat balok tersebut adalah 500 Newton. Dari sini ada yang ditanyakan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua. Kalian bisa lihat gambarnya ya anak-anak. Jadi, ada beban seberat 5000 Newton dinaikkan setinggi 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan untuk menariknya. Diketahui hanya 10 meter, S panjang bidang miringnya 20 meter, W beratnya 5000 Newton. Yang ditanya keuntungan mekanis Km dan F. Jadi kita pakai rumus Km sama dengan S per H, sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. Km nya sudah diketahui 2. Kita pakai rumus yang satunya, Km sama dengan W per F, di mana Km sama dengan 2, W sama dengan 5000, F nya tetap F yang ditanyakan. Sehingga 2 kali F, 2F sama dengan 5000, sehingga F sama dengan 5000 dibagi 2. F sama dengan 2500 Newton. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari benda yang berbentuk lingkaran yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Seperti ini ya gambarnya anak-anak. Contoh alat yang menggunakan prinsip roda berporos. Nah, di sini ada gambar beberapa alat-alatnya. Bu akan menjelaskan keuntungan mekanis dari roda berporos. Km sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Kecepatan yang dihasilkan oleh sebuah sepeda diperoleh dari perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros. Misalnya pada sepeda balap.
Jika gir belakang disetel pada jari-jari terkecil, maka sepeda akan melaju dengan kencang. Jika gir roda belakang disetel pada jari-jari yang besar, maka laju sepeda balap akan melambat. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai usaha. Usaha itu apa? Pada yang tahu? Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Ini adalah rumus dari usaha. W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Bu akan memberikan contoh soal. Sebuah balok diberi gaya seperti gambar, lalu berpindah dengan jarak 50 cm. Berapa besar usaha yang dilakukan? F-nya sama dengan 200 Newton, S sama dengan 50 cm, sama dengan 0,5 meter. W yang ditanya, jadi W sama dengan F kalikan S, di mana W sama dengan 200 dikalikan 0,5, sama dengan 100 Joule. Ini adalah tugas ketiga IPA, dicatat dan dikirim hasilnya ke nomor WA Ibu. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.